Serial Squid Game bukan hanya menghibur, tapi juga menjadi contoh sukses bagaimana Netflix menjalankan bisnisnya di pasar global. Nah, di video ini kita akan bahas bagaimana Netflix menggunakan Squid Game sebagai jurus ampuh untuk menguasai pasar global. Mari kita simak. Pertama, mari kita lihat seberapa besar kesuksesan dari Squid Game. Squid Game pertama dirilis pada September 2021 dan langsung menjadi fenomena global. Dalam waktu 28 hari saja, Squid Game ditonton lebih dari 265 juta jam oleh 111 juta akun di Netflix. Bahkan serial ini memecahkan rekor sebagai serial non-bahasa Inggris terpopuler sepanjang masa di dalam Netflix. Sangat luar biasa. Tidak hanya itu, Squid Game juga menduduki peringkat pertama di 92 negara hanya dalam 4 hari setelah rilis. Ini membuktikan bahwa konten yang kreatif dan menarik bisa menembus batas bahasa dan budaya. Lalu, apa sih rahasia di balik kesuksesan Squid Game? Salah satunya adalah strategi melokalisasi yang sangat cerdas dari Netflix. Netflix menyediakan subtitle dan dubbing dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Ini membuat penonton dari berbagai negara bisa menikmati serial ini tanpa kendala bahasa. Dengan begitu, Squid Game tidak hanya dinikmati oleh penonton Korea, ya, tapi juga dinikmati oleh seluruh penonton di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Netflix paham betul bahwa untuk go global, mereka harus memastikan kontennya bisa diakses oleh semua orang dari belahan bumi mana saja. Selain itu, Netflix juga memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menciptakan buzz organik atau kata yang rame, ya, yang organik tanpa iklan. Adegan-adegan seperti di red light, green light menjadi viral di platform TikTok dan Instagram. Ribuan meme dan video challenge dibuat oleh fans. Secara tidak langsung ini juga membuat atau mempromosikan serial Squid Game ini secara gratis, secara organik. Netflix tidak perlu mengeluarkan biaya iklan yang besar-besaran karena media sosial sudah menjadi alat promosi yang sangat efektif. Ini adalah contoh yang bagus bagaimana yang namanya user generated content UGC bisa menjadi senjata ampuh dalam pemasaran. Tidak hanya meme dan challenge, Netflix juga memanfaatkan filter AR atau augmented reality di TikTok dan Instagram. Filter ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan elemen-elemen dalam Squid Game, seperti bermain red light, green light, atau bahkan foto, ya, berfoto dengan Young Hee, sang boneka raksasa. Filter ini juga menjadi sangat populer, ya, viral terutama di TikTok, di mana pengguna bisa menggunakan atau membuat video-video kreatif dengan efek yang menegangkan. Bahkan ada filter yang mengharuskan pengguna untuk tidak berkedip, ya, saat boneka Young Hee mengawasi mereka. Menarik, ya, ini adalah contoh sempurna bagaimana Netflix sekali lagi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan engagement, keterlibatan penontonnya, fansnya, orang-orang yang mendukung serial mereka. Selain strategi pemasaran, ya, Netflix juga penuh dengan Easter egg, ya, atau hal-hal tersembunyi yang membuat penonton itu penasaran. Misalnya di episode pertama, ya, kita lihat ilustrasi permainan yang akan datang, ya. Apa yang akan datang itu ada di dinding kamar tidur para pemain. Ini adalah hints atau petunjuk halus tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu ada juga hal menarik tentang karakter player 001, ya. Oh, Ilnam, ya. Ternyata dia adalah otak di balik permainan ini. Dan ada banyak petunjuk yang tersebar di seluruh serial Squid Game ini. Ada juga misalnya si Oh Ilnam ini tidak terdeteksi oleh boneka Young Hee saat permainan red light, green light. Dan dia selalu tersenyum meskipun berada dalam situasi yang mematikan. Inilah Easter egg yang menarik dan semakin dicari, dinanti oleh penontonnya. Namun kita tahu juga Squid Game tidak semua berjalan mulus, ya. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang bisa ditangkap oleh penonton.
Nah, yang menarik adalah begini, di episode 7 seorang kameramen terlihat di latar belakang ya saat adegan tembak-menembak antara pemain dan penjaga. Kesalahan ini ada yang bilang disengaja atau tidak ya, tapi yang jelas menjadi viral di media sosial dengan banyak juga netizen yang bercanda, wah jangan-jangan kameramennya setelah ini dipecat gitu ya karena melakukan kesalahan ini. Tapi lagi-lagi ya, Netflix menggunakan ini, kesalahan teknis ini menjadi daya tarik lagi untuk para fansnya. Bahkan beberapa penggemar ya berargumen bahwa keberadaan kameramen ini bisa dianggap sebagai bagian dari strategi Netflix, pertunjukan di dalam pertunjukan. Ya seperti Netflix sendiri kan begitu ya. Tema sentral dari Squid Game adalah pertunjukan dalam pertunjukan. Jangan-jangan kameramen ini juga begitu. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari kesuksesan Squid Game ini ya, dari strategi Netflix secara global ini? Pertama, kreativitas dan storytelling adalah kunci. Cerita yang unik, bahkan dari permainan anak-anak Korea gitu ya, yang kreatif, dibuat kreatif, bisa mengalahkan produksi yang besar-besaran dengan dana yang luar biasa besar. Kreatif, storytelling. Kita pebisnis bisa belajar, jangan takut mengambil ide baru, ide yang kreatif. Yang kedua, leverage media sosial. Ya. TikTok, Instagram bisa menjadi alat yang powerful untuk menciptakan buzz atau sebuah kata yang tersebar dengan viral. Yang ketiga, kolaborasi dengan brand. Ini menarik juga. Ya, yang bisa memperluas jangkauan dan menciptakan revenue stream baru, aliran pendapatan yang baru. Yang keempat adalah experience marketing. Ya, bagaimana orang menikmati berexperience ya, seperti red light, green light ya, jadi cara yang efektif menciptakan engagement dengan audience. Yang kemudian adalah lokalisasi konten. Netflix sukses karena kontennya yang lokal namun memiliki daya tarik global setelah diolah sedemikian rupa. Kita para pebisnis bisa belajar untuk menyesuaikan produk atau layanan dengan pasar lokal di mana target market kita berada. Jadi itulah beberapa strategi cerdas dari Netflix yang membuat Squid Game menjadi tayangan global, menjadi fenomena global. Apa pendapat Anda tentang strategi ini? Apa yang bisa kita pelajari lebih lanjut dan apa yang bisa kita terapkan? Silakan tulis di kolom komentar, like dan subscribe bila konten ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa ikuti kembali konten selanjutnya. Salam.